Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Alicia Naulariswa dengan NIM 301240117 dan teman saya. Nama saya Hanum Zahra dengan NIM 29. Di sini sebagai awalan saya ingin menjelaskan tentang profil film dari dokumenter Pesta Babi. Film dokumenter Pesta Babi mendokumentasikan sebuah tradisi ritual yang dipraktikkan oleh komunitas adat, yaitu masyarakat yang mengandalkan babi bukan hanya sebagai sumber makanan, tetapi sebagai bagian inti dari sistem sosial dan spiritual mereka. Film ini mengambil pendekatan etnografi, yaitu mengikuti komunitas dari dalam, merekam persiapan, pelaksanaan, dan makna ritual dari sudut pandang para pelakunya sendiri. Dalam dunia antropologi, babi memiliki kedudukan yang sangat penting dalam banyak kebudayaan, dari Papua, Nias, Flores, Toraja, hingga Batak. Ia adalah mata uang sosial yang paling berharga, bukan hanya sebagai hewan ternak. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang analisis scan yang pertama, yaitu persiapan ritual. Scan pertama yang kami sorot adalah momen pengumpulan dan penghitungan babi oleh para tetua adat. Anggota masyarakat datang satu persatu membawa babi mereka. Ada yang membawa satu, ada yang lebih. Para tetua mencatat dengan sangat serius karena ini bukan hanya sekedar persoalan hewan. Dengan kerangka Marcel Mauss dalam bukunya yaitu The Gift, kita bisa membaca ini sebagai sistem total social fact. Setiap babi yang diberikan merepresentasikan jaringan kewajiban sosial yang telah terjalin bertahun-tahun. Mauss menemukan ada 3 kewajiban dalam sistem pertukaran hadiah, yaitu kewajiban memberi, kewajiban menerima, dan kewajiban membalas. Siapa yang tidak menunaikan satu saja dari ketiganya, maka ia akan kehilangan status sosialnya di komunitas. Jumlah babi yang dibawa berbicara tentang kapasitas dan status. Ini yang disebut prestige economy. Ekonomi di mana kekayaan diukur bukan dari apa yang dimiliki, tapi dari apa yang mampu diberikan. Ini sangat berbeda dari logika kapitalisme modern yang menghargai akumulasi individual. Di sini semakin banyak kamu memberi, semakin tinggi statusmu. Analisis film dokumenter Pesta Babi pada scan kedua, yaitu tentang pesta komunal, yang mana inti dari film tersebut merupakan sebuah proses ritual penyembelihan yang diiringi doa kepada leluhur, diikuti distribusi daging berdasarkan aturan adat, dan pesta makan bersama. Victor Turner menyebut ini sebagai puncak fase liminalitas saat penyembelihan terjadi. Sesuatu yang luar biasa berlangsung. Batas-batas sosial yang biasanya memisahkan orang, status, kekayaan, gender sejenak dilarutkan dalam kebersamaan ritual. Turner menyebutnya komunitas, momen di mana manusia merasakan kesetaraan dan persaudaraan yang melampaui hierarki sosial biasa. Hal ini adalah fungsi ritual yang paling dalam. Doa kepada leluhur menunjukkan bahwa ritual ini beroperasi dalam dimensi kosmologis. Ia bukan hanya menghubungkan manusia dengan sesama, tapi juga dengan leluhur dan kekuatan spiritual. Ciri khas dari indigenous religion. Lalu, soal distribusi, daging yang ketat berdasarkan aturan adat, siapa dapat bagaimana, dari mana, berapa banyak. Clifford Geertz akan membaca ini sebagai sistem klasifikasi sosial yang hidup. Bagi Geertz, budaya adalah jaring-jaring makna. Pesta ini bukan sekedar acara makan, ia adalah teks yang biasa kita baca untuk memahami bagaimana komunitas ini mengorganisir dirinya, menghargai kontribusi, dan mereproduksi nilai-nilai bersama. Scan ketiga adalah yang paling menyentuh dan paling kompleks secara analitis. Seorang tokoh adat diwawancara
Ia berbicara dengan nada campuran antara ketegaran dan kesedihan. Ia juga menceritakan bagaimana tradisi pesta babi mulai mendapat tekanan dari warga yang kini telah memeluk agama formal. Generasi muda mulai ragu, malu kata mereka untuk terlibat. Hal ini adalah tegangan fundamental antara indigenous religion dan world religion. IR hidup dari logika lokal, komunal, dan kosmologis yang spesifik. Sedangkan WR hadir dengan otoritas universal dan infrastruktur institusional yang jauh lebih kuat. Michael Vogel akan membaca ini sebagai disciplinary power, kekuasaan yang bekerja bukan lewat paksaan fisik, tapi lewat internalisasi norma. Ketika pemuda merasa malu, itu tanda bahwa disiplin kultural telah bekerja di dalam diri mereka. Tapi ada resistensi. Tokoh adat ini memilih untuk tetap menyelenggarakan ritual dalam kerangka Jemskut. Ini adalah resistensi yang tidak dramatis, tapi konsisten. Weapon of the weak, senjata orang yang tidak punya kekuasaan formal. Dan kita juga perlu kritis pada filmnya sendiri. Stothard mengingatkan kita bahwa representasi tidak pernah netral. Kita perlu tanya, apakah film ini memberi suara yang setara pada komunitas yang didokumentasikan, atau justru memposisikan mereka sebagai objek eksotis untuk dilihat dari luar? Nah, kira-kira refleksi apa sih yang kami pelajari dari menganalisis film dokumenter Pesta Babi kali ini? Bahwasanya tidak ada budaya yang primitif. Pesta babi bukan tradisi yang irasional. Ia adalah sistem sosial yang sophisticated dengan logika ekonomi, spiritual, dan politiknya sendiri. Bahwa sebagai bangsa Indonesia yang beragam, kita perlu belajar membedakan antara tidak setuju secara pribadi dan tidak menghormati secara sosial. Kita boleh tidak melakukan, akan tetapi kita tidak boleh tidak memahaminya. Inilah yang dimaksud dengan perspektif elit. Belajar melihat dari dalam, bukan menghakimi dari luar. Dan itulah inti dari seluruh tradisi pemikiran antropologi sejak Bronislaw Malinowski mengajarkan partisipan observation. Sekian cerita singkat dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.